Semangat pagi. Ya, gelap adalah persiapan menuju terang. Jadi kalau ingat topik ini, saya teringat dengan kata-kata Ibu Kartini. Ya. Habis gelap terbitlah terang. Nah, tapi ini maksudnya apa nih? Gelap adalah persiapan menuju terang. Oke. Mas Pusta, kira-kira apa maksudnya nih? Gelap adalah persiapan menuju terang. Yes, teman-teman. Kalau dengar kata gelap, yang kebayang di Anda positif, happy, menyenangkan, atau sesuatu yang negatif, galau, nggak enak. Yang mana kira-kira? Galau. Oke, jadi lebih banyak ke negatif ya. Sekarang saya coba tanya, jam 11:30 malam dan 12:30 malam ya, atau dini hari, persamaannya apa? Malam. Oke, sama-sama malam, berarti sama-sama gelap ya? Sama-sama gelap. Oke, Gelap, sama-sama gelap. sama-sama gelap, jadi kita memang suasananya gelap, nggak bisa ngelihat, kalau listrik dimatiin ya kita nggak bisa lihat apa-apa. Gelap, sama-sama gelap. Persamaan jam 11:30 dengan jam 11:30 adalah sama-sama gelap. Sekarang bedanya apa kira-kira? Bedanya ya, jam 11:30 itu kan posisinya malam. Kegelapan itu menuju gelap lainnya. Jadi jam 11:30 menuju jam 12 ujungnya masih gelap lagi. Tapi kalau jam 12:30 gelap dia itu sudah menuju apa? Pagi. Sudah menuju pagi, sudah menuju terang. Ya, jadi gelap itu sebenarnya ujung-ujungnya akan terang. Gelap adalah masa di mana Anda disiapkan untuk sebentar lagi akan ada terang. Jadi gelap adalah proses menuju terang. Ya, seperti yang Bro Andi bilang tadi, R.A. Kartini mengatakan habis gelap terbitlah terang. Saya kasih contoh lagi ya. Misalnya bayi nih, Bro Andi. Bayi berada di kandungan ya selama 9 bulan. Kira-kira di dalam kandungan itu gelap atau terang? Gelap. Yes, kalau kita boleh membayangkan sebagai bayi, maka di dalam kandungan itu gelap banget. Berapa lama dia di sana? 9 bulan. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari, bukan 1 bulan, tapi sampai 9 bulan. Bayangkan kalau Anda jadi bayi, benar-benar gak bisa melihat apapun selama 9 bulan. Sampai akhirnya bisa menikmati terang. Ya, jadi bayi itu ada di dalam kegelapan supaya dia bisa punya kekuatan yang cukup, kemampuan yang cukup, kapasitas yang cukup sampai dia bisa siap masuk ke terang. Jadi gelap adalah persiapan menuju terang. Oke, jadi gelap itu ternyata persiapan kita untuk menuju terang ya. Maksudnya supaya kita sadar bahwa pasti habis gelap pasti akan ada terang. Betul. Oke, nah bagaimana kita mempersiapkan diri kita nih untuk menuju terang ini nih? Kalau misalnya dikaitkan dengan yang sekarang. Oke, rekan-rekan, bagaimana caranya kita di masa-masa sekarang, terutama masa-masa yang challenging buat semua orang? Ya mungkin saat ini Anda dan saya, ya atau teman-teman yang dengerin dimanapun Anda berada, Anda sedang ada di dalam gelap Anda masing-masing. Bisa jadi Anda seorang pengusaha yang saat ini bisnis Anda drop, jatuh, atau kecewa dengan rekan Anda, atau ada sakit hati dengan seseorang, ada masalah relationship di dalam kehidupan Anda, atau mungkin Anda kehilangan pekerjaan, kehilangan peluang, dan sebagainya. Ya, Anda berada dalam gelap Anda. Yang pertama, yakinlah bahwa rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Ya, Tuhan mempersiapkan Anda menuju sesuatu yang lebih besar, dan segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Yakin saja, punya keyakinan itu. Dan yang kedua, yakinlah bahwa dalam gelap ini, seperti tadi, bayi harus melewati proses gelap sampai akhirnya dia siap secara fisik untuk dilahirkan. Habis gelap terbitlah terang. Yakinlah bahwa gelap ini Anda dipersiapkan menuju terang, keberhasilan, kesuksesan, kesembuhan, dan sebagainya. Ya, sebagai contoh, ada kisah menarik dari George Foreman, seorang juara dunia tinju kelas berat. Ya, saya kira Anda pernah dengar juga namanya. Di satu momen setelah dikalahkan oleh Muhammad Ali, kehidupannya jatuh ke dalam kegelapan. Bingung gitu kan. Kemudian dia beralih profesi, dan suatu ketika dia mencari dana, dia mendengar orang bilang, kita harus kumpulin duit untuk nyumbang ke George Foreman ini.
Ya, itu masa-masa gelapnya George Foreman. Nggak punya duit, sulit, malu, dan sebagainya. Tetapi di momen itu ya, George Foreman mulai melihat sisi terang. Dia kemudian memutuskan kembali untuk masuk ke dunia tinju, bukan semakin terang situasinya, justru begitu masuk semakin gelap, dikritik, menghadapi, harus latihan dan sebagainya, ya ujungnya nggak jelas, tapi terus melangkah, yakin, melakukan apa yang terbaik, dan akhirnya berhasil mengalahkan satu lawannya dan menjadi juara dunia untuk yang kedua kalinya di usia 47 tahun. Gelap adalah persiapan menuju terang. Yakinlah bahwa dalam gelap ini Anda sedang dipersiapkan menuju terang Anda. Berhasil, sukses, kesembuhan, dan sebagainya. Yang ketiga, rekan-rekan, di saat gelap ini bertahanlah. Pasti nggak enak, pasti nggak jelas, dan seterusnya, bertahanlah. Lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Jangan hanya diam, ya, lakukan yang terbaik, dan kita yakin kalau kita melakukan yang terbaik, maka terang pada ujungnya akan datang, pagi akan datang, hari-hari cerah Anda akan datang. Jadi yakin dan percaya pada rencana Tuhan itu indah. Yang kedua, yakin bahwa Anda dipersiapkan menuju terang. Yang ketiga, bertahanlah, lakukan yang terbaik. Ya, luar biasa sekali sharingnya Mas Pusta. Jadi yang tadi pertama, yakin bahwa rancangan Tuhan itu luar biasa. Yang kedua, kita percaya bahwa kita dipersiapkan ya. Dan yang ketiga, kita harus bertahan dan melakukan yang terbaik dalam masa-masa bertahan ini. Oke, semoga sharing ini bermanfaat. Salam sukses, luar biasa.